Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pelajaran pada pagi hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat. Nah, pada hari ini kita akan mempraktekkan untuk mengamati lingkungan sekolah. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Maka pada hari ini kita akan mengamati lingkungan sekolah kita. Kita akan belajar menjadi detektif. Apa detektif itu? Kita akan belajar untuk mengamati apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Misalnya tanam-tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita atau di perpustakaan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti diharapkan kalian mampu melakukan observasi sederhana terhadap objek atau area di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat hasil observasi dengan cermat dan terperinci. Yang ketiga, menyusun draft teks laporan hasil observasi sederhana berdasarkan hasil pengamatan. Yang keempat, mengidentifikasi bagian deskripsi eksposisi dalam laporan yang dibuat. Nah, untuk yang keempat ini nanti belum kita lakukan ya. Kita sampai ke yang ketiga dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok 4 siswa. Kemudian yang kedua, mengamati dan memahami LKPD yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Yang ketiga, menentukan objek yang diamati. Yang keempat, melakukan pengamatan dan mengisi LKPD. Untuk pengisian LKPD nanti di buku tulis kalian per kelompok. Yang kelima, LKPD yang dikerjakan sampai pada kegiatan 3 saja. Yang keenam adalah mendokumentasikan objek yang diamati dan proses pengamatan. Nah, jadi kalian nanti foto objek yang kalian amati. Ya, jadi objeknya yang difoto sekalian nanti proses pengamatannya. Kemudian yang ketujuh, setelah kalian selesai melakukan pengamatan adalah menyusun hasil pengamatan menjadi teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedelapan, pengamatan itu yang telah disusun kalian tulis di Canva lengkap dengan foto. Kemudian setelah selesai, kalian koreksi kembali sebelum dikirimkan. Boleh menggunakan sumber dari internet. Setelah selesai, kirim ke link yang sudah disediakan atau ke link yang sudah Ibu kirim di grup KBM kelas. Nah, langkah-langkah menulis di Canva. 1 ya, jadi halaman pertama nanti berisi judul dan nama kelompok. Yang kedua, halaman kedua adalah objek yang diamati. Jadi ditulis objek yang diamati apa dan alasan memilih objek tersebut. Di kelompokmu nanti menuliskan alasannya mengapa memilih objek tersebut. Kemudian halaman 3 dan seterusnya adalah berisi teks laporan hasil observasi sesuai dengan pengamatanmu, disertai dengan foto. Kemudian yang keempat atau halaman selanjutnya adalah foto proses observasi. Jadi ini nanti fotonya bisa lebih dari 1. Kemudian yang kelima adalah teks laporan hasil observasi dibuat dengan tulisan yang jelas dan hiasan yang bagus ya. Oke, nah setelah kalian melakukan pengamatan atau kalian
Keluar dari kelas, kemudian pilihlah salah satu objek yang kalian amati. Nah, di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan perpustakaan, di situ ada pohon jambu, pohon belimbing, pohon nangka, pohon kelor, tanaman lidah buaya, anggur, pohon salam, lidah mertua, anggrek, kepala menjangan, dan lain-lain. Nah, selain pohon-pohon yang ada di sekitar madrasah, kalian juga bisa memilih kantin sekolah, perpustakaan, taman sekolah, tempat ibadah atau masjid yang ada di madrasah kita. Nah, selain itu juga masih ada kolam ikan yang terletak di depan kelas 9C. Nah, silahkan kalian tulis objeknya apa dan alasan memilih objek tersebut. Nah, kini saatnya kita melakukan pengamatan. Mari kita pergi ke halaman madrasah atau halaman perpustakaan. Silahkan kalian catat untuk lokasinya terletak di mana, di dekat apa, ya. Jadi ditulis secara jelas, ya, lokasi tersebut, tempatnya, tempat tanamannya, kemudian ciri fisik atau tampilan. Nah, ini terdiri dari bentuk, warnanya, ukurannya, terbuat dari apa, ya. Kalau tumbuhan tentunya ini tidak usah terbuat dari apa, misalnya bisa kalian menyampaikan tingginya berapa, jumlahnya berapa tanaman tersebut. Kemudian suara atau aroma. Nah, karena ini kamu pilih tumbuhan, maka kita ambil aroma saja. Kalau suara kan pada binatang, ya. Jadi ada bau khas apa yang bisa kamu cium, ya. Nah, kemudian fungsi atau kegunaan. Nah, apa fungsi dari tanaman itu, ya, dari pohon itu? Kalau memang itu ada buahnya untuk apa, daunnya untuk apa, bunganya untuk apa, mungkin batangnya untuk apa, silahkan kalian jelaskan. Nah, kemudian kondisi umum. Nah, kondisi umum saat ini, nah misalnya kalau pohon ya saat ini apakah sedang berbuah atau belum berbuah atau sedang berbunga, kemudian kondisinya bagus, terawat, atau sebagian mati. Nah, silakan ditulis dalam kondisi. Nah, kemudian hal unik atau menarik, misalnya ada ciri yang khas, ya. Yang khas itu khusus, jadi mungkin tidak dimiliki oleh pohon yang lain. Jadi ada khasnya, misalnya khas itu bisa dari baunya atau mungkin warnanya, ya. Jadi ada yang menarik. Oke, kalau nanti semuanya sudah ditulis, kemudian kita akan ke kegiatan ketiga, ya. Kegiatan ketiga adalah menulis draft laporan hasil observasi. Nah, menulis draft di sini adalah baru bagian besar, ya. Jadi belum secara mendetail. Kita tulis dulu pada paragraf 1. Paragraf 1 itu isinya adalah pernyataan umum, ya. Dijelaskan secara umum. Yang kalian bisa menggunakan sumber dari internet, misalnya untuk mencari kata latinnya, ya, untuk mencari penjelasannya. Kemudian yang paragraf 2, deskripsi bagian di sini adalah menggambarkan secara detail. Jadi berdasarkan dari pengamatan tadi, silahkan untuk disampaikan secara detail, secara terperinci. Kemudian
Pada paragraf yang ketiga adalah manfaat. Nah, silakan ditulis untuk manfaat dari objek yang kalian amati. Kalau tadi pohon, ya pohon itu manfaatnya apa? Bisa mulai dari batangnya, daunnya, buahnya, bunganya. Silahkan untuk ditulis pada paragraf ketiga. Nah, anak-anak, silahkan kalian mulai untuk mengamati ya, untuk mengamati tanaman atau pohon atau yang ada di sekitar sekolah kita. Selamat untuk mengerjakan. Semoga berhasil, lancar, dan jangan lupa ketentuan untuk menulis sudah saya sampaikan tadi, yaitu untuk menuliskannya di Canva ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk halaman pertama isinya apa dan seterusnya ya. Selamat untuk mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.